Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bekerja dengan tipe data komposit. Nah, yang dipelajari di materi praktikum ini adalah, yang pertama adalah Anda bisa membuat PLSQL record, Anda juga bisa membuat atribut record dengan row type, lalu membuat index by table, bisa membuat index by table of record, dan bisa menggambarkan perbedaan antara record, tabel, dan tabel of record. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tipe data komposit itu bisa menyimpan beberapa nilai ya dalam satu kelompok data ya, itu bisa disimpan oleh satu variabel. Nah, ini namanya variabel komposit ya. Dan tipe datanya masuk dalam skalar tipe data. Ada dua tipe, yaitu PLSQL record dan PLSQL collection. PLSQL collection sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu index by table or associate array, dan juga nested table. Yang ketiga adalah V-array. Tipe data komposit sendiri itu digunakan oleh PLSQL record ketika Anda menyimpan nilai itu ke dalam beberapa tipe data yang berbeda, tetapi bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Ya. Gunakan PLSQL collection ketika Anda ingin menyimpan data pada tipe data yang sama. Ya. Jadi perbedaannya itu ya antara keduanya ya. Gunakan PLSQL record ketika Anda menyimpan data pada tipe data yang berbeda, tetapi pada satu kesatuan waktu. Ketika Anda menggunakan PLSQL collection, gunakan ketika Anda menyimpan data, beberapa data ya yang berbeda, tapi tipe datanya sama. Ya, itu perbedaannya. Yang pertama adalah PLSQL record must contain one or more component of any scalar. Ya, record or index by table data type called field. Jadi Anda harus menggunakan satu atau beberapa komponen dari tipe data skalar, ya, tipe data record ataupun tipe data index by table, yang biasa disebut sebagai field. Ya. Are similar to structure in most 3GL language, including C and C++. Strukturnya hampir mirip dengan bahasa 3GL ya, atau bahasa tingkat tinggi ya, tingkat tinggi. Contohnya di C ataupun C++. Are user defined and can be subset of a row in a table. Bisa didefinisikan oleh user dan juga bisa terdiri atas beberapa subset baris pada sebuah tabel. Kemudian berikutnya, treat a collection of field as logical unit. Are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Jadi dia terdiri atas beberapa collection dari field yang terdiri atas unit yang secara logik, dan juga bisa Anda dapatkan pada baris data yang ada pada sebuah tabel untuk digunakan proses selanjutnya. Ya. Nah, sintak dari PLSQL record, sintaknya seperti ini ya. Type name is record, kemudian field declaration-nya. Ya. Kemudian baru identifier type name. Ya. Jadi Anda ada dua langkah yang harus Anda lakukan untuk membuat PLSQL record, yaitu mendefinisikan tipe data record-nya, berisi field-nya apa saja, kemudian sebuah variabel yang Anda kenakan pada PLSQL record. Ya. Contohnya ini ya. Pertama, declare variable to store the name, job, and salary of new employee. Jadi Anda mendeklarasikan dulu tipe data PLSQL record dengan mengetikkan perintah type, kemudian nama record-nya, kemudian is record. Ya, is record. Baru di dalamnya ada field-field yang bisa Anda definisikan. Ya. Ada last name, ada job ID, ada salary. Ini adalah tipe data, ini adalah variabel di dalam sebuah tipe data komposit. Ya.
Jadi EMP record type itu mempunyai field last name, job ID, sama salary. Jadi ini seakan-akan Anda membuat sebuah tabel, tetapi ini adalah bukan tabel fisik, ya. Ini adalah tabel dalam bentuk sebuah variabel, ya, variabel yang mempunyai tipe data yang banyak. Biasanya kan Anda menjumpai variabel yang tipe datanya satu. Variabel yang tipe data isinya banyak itu biasanya array, ya. Kalau ini tipe datanya banyak dan dia juga bisa menyimpan banyak data. Itu bisa kita simpan di PLSQL record. Nah, kemudian di sini ada field 1, field 2, sama field 3. Tadi ada last name, job ID, sama salary, ya. Nah, ini Anda bisa lihat. Nah, contohnya yang lain di sini bentuk yang lain, ya. Dalam sebuah PLSQL record itu ada 3 field, ya. Field 1 itu kita definisikan dia variabelnya atau fieldnya employee ID, tipe data number. Kemudian field 2 kita namakan last name, tipe data varchar 2. Field 3 kita namakan job ID, tipe datanya varchar 2. Ya. Masing-masing mempunyai tipe data sendiri, ya, di masing-masing. Soalnya employee ID kita bisa isi 100, last name kita isi Ging, job ID kita isi ADPRES. Nah, kemudian penggunaan atribut % row type. Declare a variable according to a collection of column in a database, table, or view. Deklarasikan koleksi, ya, dari kolom di database pada sebuah tabel atau sebuah view. Perfect row type with the database, table, or view. Ikuti dengan klausa % row type pada sebuah yang mereferensikan pada sebuah tabel ataupun view. Field in the record take their name and data types from the column of the table or view. Field pada record itu akan disamakan, ya, pada nama field dan tipe data pada sebuah kolom ataupun pada sebuah kolom di sebuah tabel ataupun view, ya. Sintaksnya ini, ya, declare, kemudian identifier ini adalah nama variabelnya, kemudian reference row type, ya, reference ini bisa mengacu pada sebuah tabel dan seterusnya. Maaf, saya pause dulu. Oke, dari sekalian kita lanjutkan. Kita masuk ke berikutnya, keuntungan, advantage, ya, of using % row type. The number and data type of the underlying database column need not be known, ya. Jadi pada database kolom yang ada di dalam sebuah deklarasi variabel itu tidak perlu kita tuliskan satu demi satu, ya. Not be known, ya. Tidak perlu diketahui atau tidak perlu Anda tulis satu demi satu. The number and data types of the underlying database column may be changed at runtime. Jadi pada saat dia dijalankan, jadi kan tipe datanya berubah, ya, di kolomnya itu akan otomatis programnya akan ikuti tipe data terbaru dari sebuah kolom. The attribute is useful when retrieving a row with the select statement, ya. Jadi atribut ini akan berguna untuk mendapatkan baris data yang ada pada klausa select bintang. Kalau select bintang kan kita nggak tahu isi data kolom-kolomnya apa, ya. Daripada kita ngetik satu-satu, ya, tiap variabelnya kita pakai row type saja sudah beres, ya. Nah, contohnya ini, ya. Contohnya % row type attribute. Define employee number sama dengan 1 to 4, ya, declare. Kemudian di sini ada variabel di mana dia mengacu pada sebuah tabel, ya, pakai row type. Berarti EMP record sendiri ini akan mengadopsi sepenuhnya nama-nama kolom dan tipe data yang ada di tabel employee tanpa kita sebutkan satu demi satu, ya. Sehingga EMP record sendiri adalah tipe data komposit. Ya, dia bisa terdiri atas banyak kolom dan masing-masing kolom punya tipe data yang berbeda, ya. Kemudian kita bisa gunakan seperti ini, ya, select bintang into EMP record, ya. Nah, ini kalau kita pakai yang implicit kursor seperti ini kan, kalau sebelumnya
kita harus membuat variabel dulu ya, satu demi satu. Ya, ya kalau employee-nya ini kolomnya cuma 1, 2 masih enak. Ya kalau banyak bagaimana? Ya Anda akan menuliskan satu demi satu variabelnya. Ini cukup dengan menggunakan percent row type ya seperti ini ya. Select bintang into EMP record. Jadi semua data yang ada di tabel employee akan dimasukkan ke sebuah variabel komposit EMP record ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan satu demi satu kolomnya, cukup Anda sebutkan nama nama variabel kompositnya, kemudian titik nama kolomnya ya. Nama kolomnya akan sama persis dengan nama kolom yang ada pada sebuah tabel ya. Seperti itu ya, ini contohnya. Kemudian contoh yang lain adalah seperti ini. Anda ingin memasukkan semua data dengan menggunakan perintah insert pakai variabel komposit, ya tinggal enak saja seperti ini ya. Insert into retrieve EMP values EMP record. Ya, ini maksudnya adalah pada ini harusnya tabel EMP, tabel return EMP itu sama dengan tabel yang ada di referensi EMP record, ya, yaitu tabel employee. Ya, tabel employee. Nah, itu. Harus sama persis ya. Harus sama persis jumlah data, jumlah kolomnya, dan tipe datanya harus sama persis. Nama kolomnya boleh beda. Ya, nama kolomnya boleh beda, tetapi jumlah kolomnya harus sama, tipe datanya harus sama di masing-masing kolom. Sehingga Anda bisa memberikan perintah insert into nama tabelnya tanpa Anda sebut nama kolomnya, values, kemudian ini variabel kompositnya ya, EMP record. Maka semua data yang ada di EMP record ya itu akan masuk ke dalam tabel retype EMP ya. Tuh. Kemudian updating a row in table using a record. Ya. Nah, Anda contohnya seperti ini ya. Ada variabel komposit EMP record, dia tipe datanya sama dengan tabel retype EMP ya. Kemudian ada select clause, select bintang into EMP record ya. From retype EMP ya. Jadi tabel EMP semua data yang ada di tabel retype EMP akan dimasukkan ke variabel komposit EMP record. Ya. Kemudian khusus EMP record pada kolom leave date itu kita isikan sysdate. Lalu ada perintah update retype EMP set row sama dengan EMP record where EMP number sama dengan employee number. Ya, ini kalau kita lihat bahwa ada variabel bin variabel employee number ya, itu dimasukkan oleh user ya, kemudian sebagai filternya. Ya, sebagai filternya di mana nantinya update return EMP semua kolom ya, semua kolom jadi set row, semua kolom yang ada di tabel EMP di tabel return EMP semua kolomnya pada baris yang ditunjuk oleh where clause ini ya, itu akan digantikan dengan baris data yang ada di EMP record. Ya, seperti itu contohnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah index by table or associate array. Are PLSQL structure with two column. Ya, bila mana di sini ya definisinya adalah struktur PLSQL yang terdiri atas dua kolom. Ya, index by table itu adalah isinya dua kolom, yaitu yang pertama adalah kolom primary key dengan tipe data integer ataupun string. Kemudian kolom yang kedua itu kolom of scalar or record data type. Jadi kolom yang kedua itu adalah tipe data scalar ya, atau record. Ya. Are unconstrained in size, jadi tidak didefinisikan pada ukurannya.
However, the size depends on the value the key and the key data type can hold. Ya, jadi size-nya itu tergantung pada nilai yang yang mengacu pada tipe data. Ya. Jadi tipe datanya kalau Anda setting sebagai varchar 2, ya, varchar 2 itu maksimal adalah 4 kilobyte. Ya, jadi dia size-nya tergantung dari tipe datanya. Ya. Kemudian bagaimana membuat index by table, ya, variable index by table, type-nya atau sintaknya adalah ini ya, type, kemudian type name-nya is table of, kolom-kolomnya, kemudian Anda deklarasi variabel yang mengacu pada variabel index by table. Contohnya ini, declare in an index by table to store the last name of employee. Jadi membuat sebuah variabel index by table yang menyimpan nama belakang dari sebuah pegawai. Maka Anda berikan perintah type, kemudian nama type-nya ya ini, kemudian is table of. Nah, baru di sini adalah Anda menyimpan satu kolom saja ya, employee last name %type. Kemudian yang primary key-nya adalah index by PLS integer. Nah itu. Sehingga nanti isinya adalah unique key-nya, ya. Ini PLS integer-nya, ya. Kemudian berikutnya kolom yang kedua adalah nilai dari last name-nya. Ya, jadi index by table itu cuma 2 kolom, isinya unique key sama value-nya. Value-nya tipe data scalar ya. Scalar itu kan bisa string, bisa number, bisa date ya. Nah itu. Contohnya di sini ya. Contohnya Anda bisa lihat di situ. Declare type. Nah, ini adalah in name table type is table of, isinya last name ya. Kemudian unique key-nya adalah tipe datanya integer. Kemudian juga ada type date, table type is table of date. Ya. Jadi dia punya 2 kolom, satunya kolom tipe data date, satunya adalah unique key ya. Kemudian kita buat sebuah deklarasi variabel in name table, dia mengacu, dia berjenis tipe data index by table. Ya. In name table dia mengacu ke in name table type. Date table itu mengacu pada type date table type. Ya, dia mengacu pada ini ya. Nah, kemudian cara mengisinya itu Anda bisa lakukan seperti ini ya. Anda bisa mengisikan misalnya in name table tadi isinya kan cuma string ya. Dia mengacu pada kolom last name ya. Kolom last name ya. Itu adalah kalau nggak salah string. Nah, kita mengisinya seperti ini pada kolom yang pertama, pada kolom yang kedua ini ya, karena kalau yang pertama itu identifikasinya 0 ya, itu diisi Kamerun. Ya, kemudian head table, maaf, ini kolom baris kayaknya ya, baris, begini berarti. Ini mengacu pada baris ya. Ini kalau saya tuliskan, berarti di sini ini adalah baris datanya ya. Ini row-nya. Ini baris ke-1, ini baris ke-8. Ya, ini row-nya. Ini row, ini juga row. Ya, ini row-nya. Ini bukan kolomnya ya, tapi row-nya. Dan kita isikan kan cuma satu nilai ya, satu nilai dalam sebuah index of table. Unique-nya bagaimana? Unique-nya akan digenerate secara otomatis oleh PLSQL-nya ya. Jadi Anda tidak ngurusi unique-nya yang ada di kolom primary key-nya, nggak perlu diurusi ya. Itu sudah digenerate otomatis oleh si PLSQL-nya. Jadi Anda cukup memasukkan kolom yang keduanya tipe data scalar ya. Jadi misalnya in name table ini pada baris yang pertama Anda isi Kamerun. Date pada baris ke-8 Anda isi sysdate plus 7 ya. Ya, ini baris ataupun kalau Anda
bilang itu array, itu indeksnya ya, indeks ke-8, indeks ke-1 ya. Nah, kemudian untuk ngecek dia pada indeks keberapa atau baris yang keberapa itu ada isinya pakai perintah exist. Apakah pada baris yang pertama itu ada isinya, yaitu Anda pakai exist. Ya, pakai exist seperti ini. Nah, itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Using index by table method. Kalau tadi sudah kita lihat, kita bisa menggunakan metode exist, menguji keberadaan baris datanya ada atau tidak, kita bisa melihat yang lain ya. Exist, count itu kan sudah jelas ya, menghitung jumlah baris data pada sebuah variabel tipe data index by table. Ada first dan last, jadi kita bisa menuju ke baris data yang pertama dan yang terakhir. Ada yang prior itu kalau nggak salah urutan ya, urutan saya agak lupa. Kemudian next berarti next row, delete, kita hapus data. Contoh yang lain di sini Anda bisa perhatikan, define index by table variable to hold an entire row from a table. Mendefinisikan sebuah variabel tipe data index by table untuk menyimpan semua data yang ada pada sebuah tabel ya. Anda cukup seperti ini ya, declare type, kemudian nama type-nya depth table type is table of, kemudian Anda sebutkan di situ nama sebuah tabelnya, karena bisa juga di sini tipe data komposit ya, pakai row type ya, departemen row type ya, berarti ini menyimpan berisi semua data yang ada di tabel departemen ya. Kemudian nah, ini indeks by PLS integer, jadi dia menjadi bilangan integer atau unique key-nya integer ya. Kemudian di sini depth table type. Jadi nanti elemen dari depth table itu mengacu sepenuhnya pada baris data yang ada di tabel departemen. Dan dia satu kolom, cuma satu kolomnya itu komposit. Ya, satu kolomnya itu komposit, dia bisa menyimpan banyak tipe data ya. Contohnya yang ini ya, yang penerapan yang sebelumnya tadi. Set server output on, declare, kemudian index by table-nya, type emp table, type is table of. Nah, di sini dia di kolom yang skalarnya dia mengacu pada tabel employee. Ya, kemudian unique key-nya atau primary key-nya itu berjenis integer ya. Kemudian ada deklarasi variabel my emp table, dia mengacu pada index by table of emp table type ya. Kemudian ada variabel max count. Lalu di sini ada contoh looping ya di dalam tubuh programnya, for i in 100 max count. Nah, max count ini 104 ya, ini masuk ke sini ya. Ini 104. Kemudian looping select bintang into my table i ya. Ini i-nya adalah ini ya, mulai dari 1, maaf dari 100 ini ya. Mulai dari 100 sampai dengan 104 itu saya isikan data dari employee ID 100 sampai 104 ya. Saya masukkan datanya ya itu ke ini ya, ke sebuah variabel tabel index of ya. Seperti ini ya caranya. Kemudian untuk mengeluarkan data Anda cukup pakai perintah ini ya. Ini nama variabelnya, ini baris ke berapa ya, kemudian nama kolomnya. Ya, sama dengan yang di awal tadi ya sebetulnya ya. Anda bisa pakai cara yang ini atau pakai cara yang di atas tadi ya. Nah, Anda bisa lihat di sini loopingnya mulai dari yang baris yang pertama sampai dengan baris yang terakhir. Ya, Anda bisa mengatur itu dengan menggunakan variabel jenis
tabel index of ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada nested table ya, atau tabel yang kita dapatkan dari sebuah tabel fisik, kita masukkan ke dalam sebuah variabel tipe data komposit ya. Dan ini kita masukkan dalam sebuah tipe data dalam bentuk V-array. Ya, V-array kita bisa lihat di situ. Oke, kita lihat berikutnya. Oh, ini sudah selesai ya ternyata. Nah, jadi beberapa contoh yang di atas ya, itu sudah digambarkan ya, tipe data komposit, kemudian tipe data index by table of. Yang array ini tidak dicontohkan ya, tidak dicontohkan. Tapi intinya sebenarnya hampir sama ya, antara V-array dengan yang index by table of. Nah, adik sekalian, di tugas praktikum Anda bisa lihat di praktis lesson 6 ini ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 4.